Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu berada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan saya Fahmi Hasan Nugroho dalam podcast Sejarah Pemikiran Hukum Islam. Kini kita sudah masuk ke dalam podcast yang ke-11. Tema yang akan kita bahas adalah mengenai kodifikasi hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan negara. Apa sih kodifikasi hukum Islam itu? Kodifikasi hukum Islam itu adalah perubahan bentuk perubahan bentuk hukum Islam menjadi bentuk perundang-undangan yang kita kenal sekarang. Ada perbedaan antara fikih dengan qanun. Kalau fikih itu yang biasa kita kenal dalam kitab-kitab fikih. Sedangkan qanun itu memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Yang namanya negara itu kan ketika ingin menjalankan suatu hukum, dia harus menjalankan hukum yang sama untuk seluruh masyarakat di negara tersebut. Sedangkan fikih itu banyak perbedaan pendapat di dalamnya. Jangankan mazhab yang berbeda, satu mazhab pun memiliki perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat semacam ini nggak bisa diterima oleh negara, karena yang namanya negara ketika menegakkan suatu hukumnya harus pasti, harus tegas, harus jelas, dan tidak ada perbedaan pendapat di situ. Nah, jadi yang dimaksud dengan kodifikasi hukum Islam itu ini. Jadi perubahan bentuk hukum Islam menjadi bentuk perundang-undangan negara. Ini dikenal dalam istilah Arab dengan taknin, berasal dari kata qannana yuqanninu. Dari situlah nanti diambil kata qanun. Kata qanun sebenarnya bukan berasal dari bahasa Arab, tapi bahasa serapan dari bahasa Persia ke dalam bahasa Arab. Bahasa Latin juga kan menggunakan istilah kanon, C-A-N-O-N, canon. Nah itu. Nah, kata taknin kalau dilihat dari sisi bahasa maknanya adalah pembuatan aturan. Itu. Namun yang dimaksud dengan taknin itu bukan pembuatan aturannya, tapi adalah perubahan bentuk hukum Islamnya menjadi bentuk perundang-undangan yang tadi yang memiliki ciri khas tersendiri berbeda dengan hukum yang ada di dalam fikih. Nah, tema tentang kodifikasi hukum ini sebenarnya baru dimulai ketika masuknya pengaruh hukum barat kepada negara-negara muslim sebagai akibat dari penjajahan barat atas negara-negara muslim. Jadi ketika mereka menjajah, terus kemudian mereka membawa hukum dari negara mereka masing-masing. Dari situlah para ulama, para pemerintah pribumi yang ada di situ melihat ternyata bentuk hukum yang ada dalam buku mereka itu lebih modern, hingga akhirnya muncullah ide untuk modernisasi hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan itu. Jadi pembahasan ini mulai ramai dibahas di masa itu. Bahkan sempat menjadi perdebatan juga apakah boleh kita mengubah hukum Islam yang tadinya dalam fikih menjadi bentuk perundang-undangan. Ada yang pro, ada yang kontra, dan itu biasalah. Ketika ulama mendapatkan hal yang baru, biasa muncul pro dan kontra. Namun jika kita lihat pada sejarah lebih jauh lagi, ternyata ide tentang taknin atau kodifikasi hukum ini sudah berjalan sejak lama. Dalam Islam sudah ada. Memang kalau misalkan kita lihat dari sejarah di zaman Rasulullah SAW dan zaman para sahabat, itu belum ada satu buku khusus yang menjadi pegangan para qadhi untuk menegakkan hukum. Jadi di masa Rasul dan di masa para sahabat, hukum itu lebih bersifat verbal. Jadi Rasul menyampaikan hukum secara verbal, diucapkan, itulah hukumnya. Belum ada hukum tertulis yang menjadi acuan untuk menjalankan hukum di negara tersebut. Begitupun dengan para sahabat di zaman Khulafaur Rasyidun. Ketika zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga hukumnya masih dalam bentuk verbal.
verbal diucapkan oleh khalifah atau diriwayatkan oleh para sahabat lain yang berasal dari Rasulullah SAW. Nah, di masa tabi'in sebagaimana yang kita bahas pada podcast yang lalu, itu kan sudah mulai nampak banyak perbedaan pendapat, khususnya dengan munculnya aliran Kufah dan aliran Hijaz. Masa tabi'in ini kan berarti masa Bani Umayyah. Nah, selama masa ini pun hukum itu belum tertulis secara baku hingga buku itu menjadi acuan dalam setiap permasalahan dalam negara. Karena tidak adanya konun atau kitab hukum utama itu yang mengikat bagi seluruh masyarakat, hingga akhirnya para qadhi di masa itu ketika memutuskan suatu perkara, mereka akan berijtihad sesuai dengan kemampuan dan pemahaman mereka terhadap syariat. Jadi praktek ijtihadnya sangat besar di situ karena acuannya nggak ada, hingga akhirnya mereka membuat acuan sendiri-sendiri sebagai tergantung kepada pemahaman mereka. Nah, itulah yang terjadi ketika di masa Rasulullah SAW, masa dan juga masa para sahabat dan masa tabi'in atau masa Bani Umayyah. Nah, masuklah kita kepada masa Abbasiyah. Di masa Abbasiyah itulah mulai muncul pemikiran tentang pentingnya satu aturan hukum yang standar dan diterapkan di seluruh negeri. Itu muncul di masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, wafat tahun 775 Hijriah. Usulan itu datang dari seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Persia kemudian masuk Islam, yaitu Abdullah bin Muqaffa. Abdullah bin Muqaffa ini menuliskan surat yang ditujukan kepada Abu Ja'far Al-Mansur. Surat itu kemudian dikenal dengan nama Risalah fis Sahabah atau Risalatus Sahabah, surat sahabat itu. Nah, suratnya panjang, tapi ada satu bagian yang ada mungkin 2 paragraf, 3 paragraf yang membahas mengenai ini. Jadi yang di antara bagian yang membahas mengenai hukum mengenai hukum ini adalah dia berkata, "Falau ra'a Amirul Mukminin ayyamura bihadhil aqdiyati was-siyaril mukhtalifati fatarfa'u ilaihi fi kitabin wa yarfa'u ma'aha ma yahtajju bihi ma yuhtajju bihi kullu qaumin min sunnatin aw qiyasin. Thumma nazara Amirul Mukminin fi dhalika wa amda fi kulli qadiyatin ra'yahu alladhi yulhimuhu Allah wa ya'zimu lahu alayhi wa yanha 'anil qada'i bi khilafihi wa kataba bidzalika kitaban jami'an larjawna an yaj'ala Allah hadhihi al-ahkam al-mukhtalitah as-shawab bil khata' hukman wahidan shawaban. Warajawna ay yakuna ijtima'u siyar qurbatan li ijma'il amri bi ra'yi amiril mu'minin wa ala lisanihi thumma yakunu dzalika min imamin akhirad dahri insyaallah taala." Nah, dalam kalimat yang 1 paragraf itu kira-kira maknanya seperti ini. Jika Amirul Mukminin Abu Ja'far Al-Mansur itu berkehendak untuk mengumpulkan hukum-hukum yang berbeda pandangan ini, yang berbeda-beda pendapat ini menjadi satu kitab, satu buku yang mana buku itu menjadi acuan dalam setiap permasalahan. Lalu kemudian Amirul Mukminin Abu Ja'far Al-Mansur juga menuliskan titahnya atau menuliskan hukum yang ia sampaikan di dalam buku itu, kemudian melarang orang-orang atau melarang para qadhi untuk memutuskan dengan selain kitab ini. Nah, jika engkau wahai Amirul Mukminin melaksanakan itu, maka kami berharap bahwasanya meskipun di dalam buku ini tercampur ada baik, ada kebenaran dan kemungkinan kesalahan juga ada, tapi kami berharap bahwasanya buku ini menjadi buku yang isinya seluruhnya adalah kebenaran. Gitu kira-kira makna dari yang disampaikan oleh Abdullah bin Muqaffa. Nah, jadi ide itu muncul dari Abdullah bin Muqaffa kepada Abu Ja'far Al-Mansur. Ya, lalu kemudian Abu Ja'far Al-Mansur itu
datang kepada Imam Malik yang kebetulan ya hidup di masanya. Imam Malik didatangi oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, beliau meminta kepada Imam Malik untuk membuat buku tersebut, membuat satu buku yang isinya menjelaskan hukum yang dipakai oleh negara. Ya, terus kemudian akhirnya Imam Malik menulislah kitab Al-Muwatta. Nah, Imam Malik menuliskan kitab Al-Muwatta. Lalu kemudian ketika itu udah selesai, Abu Ja'far Al-Mansur datang. Lalu kemudian meminta izin kepada Imam Malik atau ya memberikan arahan kepada Imam Malik agar menjadikan buku itu sebagai standar hukum negara. Biar buku itu disalin lalu kemudian disebarkan ke berbagai wilayah untuk menjadi acuan dalam hukum yang dilaksanakan di negara Abbasiyah saat itu. Tapi Imam Malik ternyata menolak. Beliau menolak usulan tersebut. Beliau berkata, "Wahai Amirul Mukminin, la taf'al hadza. Janganlah engkau lakukan ini. Innan nasa qad sabaqat ilaihim aqawil." Sesungguhnya orang-orang itu, masyarakat itu sebelumnya sudah mendengarkan hadis-hadis atau pendapat-pendapat dalam hukum. Wasami'u ahadis, mereka sudah mendengar banyak-banyak hadis. Warawu riwayatin, dan juga mereka sudah meriwayatkan banyak riwayat dari Rasulullah SAW. Wa akhadha kullu qaumin minhum bima sabaqa ilaihim, dan setiap kaum, setiap kelompok sudah mengambil pendapat yang sudah ada di situ. Wa amilu bihi, dan mereka sudah melaksanakan itu. Wadanu bihi min ikhtilafin nasi wa ghairihim, dan mereka sudah masuk ke dalam hukum tersebut meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara manusia. Nah, wa inna raddahum amma taqaduhu, maka kalau kita ingin menjauhkan mereka atau mengembalikan mereka dari apa yang mereka yakini tersebut kepada hukum yang ada dalam kitab ini, maka itu adalah tasydid, itu adalah suatu hukum yang berat. Fada'in nasa wa ma hum alaihi, maka tinggalkanlah orang-orang itu sebagaimana atau atas hukum apa yang sudah berjalan di mereka. Wa makhtaru ahlu kulli baladin minhum li anfusihim, dan biarkanlah mereka dengan apa yang mereka pilih untuk negara mereka sendiri. Nah, dari pernyataan Imam Malik itu diketahui bahwasanya Imam Malik tidak setuju kitab Al-Muwatta ini dijadikan sebagai kitab resmi hukum negara. Akhirnya ya nggak jadilah adanya satu kitab yang menjadi kitab undang-undang yang dilaksanakan atau disahkan oleh negara. Itu di zaman Abu Ja'far Al-Mansur. Lalu kemudian pada zaman Harun Ar-Rasyid, wafat tahun 809. Nah, Harun Ar-Rasyid ini dia meminta kepada Abu Yusuf, murid dari Imam Abu Hanifah. Dia menuliskan surat kepada Abu Yusuf, menuliskan beberapa hal yang ingin ia tanyakan dan ingin mendapatkan penjelasan dari Abu Yusuf dan menjadikan penjelasan itu sebagai aturan untuk dijalankan di negara. Gitu. Aturan ini mencakup permasalahan tanah, permasalahan ghanimah, pengurusan zakat, pengurusan jizyah gitu. Terus aturan rumah ibadah kanisa gereja, terus dan ibadah-ibadah selain muslim, dan juga tentang ahlu zimmah, tentang murtad. Nah, Abu Yusuf kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan Harun Ar-Rasyid itu dalam suatu buku. Buku itu kemudian dikenal dengan nama Kitabul Khoroj. Kitabul Khoroj itu yang kemudian diberikan kepada Harun Ar-Rasyid, dan buku itu yang menjadi acuan hukum yang dilaksanakan di masa Abbasiyah, di masa Harun Ar-Rasyid. Buku itu terdiri dari 39 bagian. Di setiap bagian itu dimulai dengan menuliskan pertanyaan dari Harun Ar-Rasyid. Jadi, dengan membacanya diketahui bahwasanya Harun Ar-Rasyid itu sudah membuat daftar pertanyaan yang diajukan kepada Abu Yusuf. Kemudian Abu Yusuf menjawabnya melalui buku ini.
Maka tidak heran jika penempatan tema di dalam buku ini terkesan acak dan tidak teratur. Jadi buku ini dipandang sebagai satu buku pertama yang menjadi kitab undang-undang yang disahkan oleh negara dan dijalankan oleh negara untuk seluruh umat yang ada di dalam negara tersebut, yaitu Kitab Khuruj karya Imam Abu Yusuf di masa Harun ar-Rasyid. Hanya saja pencarian saya baru berhenti di situ. Saya belum menemukan bagaimana hukum Islam atau bagaimana undang-undang yang terjadi setelah masa Harun ar-Rasyid. Kan masa Abbasiyah itu panjang. Jadi pencarian saya baru sampai ke situ. Saya belum lagi mencari lebih jauh dari itu. Lalu kemudian kita masuk ke dalam abad 15, yaitu di masa ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menjadi sultan bagi Kesultanan Utsmani. Muhammad Al-Fatih ini bukan khalifah. Beliau masih sultan karena khalifah saat itu masih Khalifah Abbasiyah yang ada di bawah perlindungan dinasti Mamalik. Nah, saya membaca dalam buku Studies in Old Ottoman Criminal Law yang ditulis oleh Uriel Haid yang diterbitkan oleh Oxford University Press pada tahun 1973. Dia menyatakan bahwasannya kitab hukum pidana tertua di dalam Kesultanan Utsmani yang terlacak adalah yang dibuat oleh Sultan Mehmed II ini, Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Beliau wafat tahun 1481. Nah, kitab ini terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama membahas mengenai hukum perzinahan dan yang berkaitan dengannya. Bagian kedua membahas mengenai pembunuhan dan penganiayaan. Bagian ketiga membahas mengenai hukum qisas, hudud, dan yang lain semisal had, khomer, had sarikoh, dan had yang lain. Lalu kemudian bagian keempat itu membahas mengenai tersangka, hak-hak tersangka, kewajibannya, terus kemudian bagaimana interogasinya dan sebagainya lah. Nah, ini dituliskan di masa Sultan Muhammad Al-Fatih II, Mehmed II. Nah, kitab ini ya dituliskan dalam bahasa Turki, terus teksnya pakai aksara Arab. Kitab hukum pidana ini itu mengalami perubahan dan penambahan di masa Sultan Bayazid II yang wafat tahun 1512 hingga pada masa Sulaiman yang wafat tahun 1566. Sulaiman ini yang dikenal dengan Sulaiman Al-Qanuni atau kalau di barat dikenal aja dengan nama Sulaiman the Magnificent. Nah, itu. Kalau kita lihat kepada kitab undang-undang yang dituliskan ini yang diterjemahkan oleh Uriel Haid dalam buku Studies in Old Ottoman Criminal Law ini, kita bisa melihat ternyata bahasa yang digunakan itu ya sudah seperti undang-undang modern. Jadi langsung ditulis dengan pasal-pasal seperti undang-undang kita. Jadi bagian pertama, misalkan bagian pertama yang tadi membahas mengenai perzinahan dan hal-hal yang berkaitan dengan perzinahan. Pasal pertama atau dia langsung nulisnya nomor 1, nggak pakai istilah pasal tapi nomor 1. Nomor 1, apabila ada seseorang yang melakukan perzinahan dan ini bisa dibuktikan dan bahwasannya si pelaku ini berada dalam ikatan pernikahan dan dia orang kaya, maka dia harus membayar 1000 akçe. Akçe itu koin yang digunakan di masa Utsmani itu, koin perak. 1000 koin perak atau lebih. Dan kalau dia bisa mengumpulkan, kalau misalkan dia orang kaya, yang dimaksud dengan kaya itu adalah dia dia memiliki uang ya 1000 koin itu, maka
dia harus membayar sebanyak 300 koin perak atas kejahatan yang dia lakukan, yaitu kejahatan zina. Nah ini kan undang-undangnya langsung seperti ini. Jika terjadi ini dan orangnya seperti ini, maka hukumannya adalah ini. Lalu kemudian pasal kedua, jika orang yang berzina itu belum menikah dan dia adalah orang yang kaya, maka orang kaya itu, dan orang kaya ini hartanya adalah sekitar 1.000 akce atau lebih, maka dia harus membayar 100 akce gitu. Jadi begitu aturannya sudah detail semacam ini. Berbeda kan dengan fikih. Kalau kita baca kitab fikih, kita langsung di awal bab dia isinya ya tentang ta'rif, lalu kemudian tentang dalil, lalu kemudian tentang syarat dan rukun. Tapi kalau di sini bahasanya sudah langsung straight, langsung. Jika ini melakukan ini maka hukumannya ini, jika ini melakukan ini maka hukumannya ini. Itu yang ada dalam kitab undang-undang pidana yang ada di masa atau yang ditulis di masa Muhammad Al-Fatih. Nah, selain itu masih ada satu lagi kitab undang-undang hukum pidana yang dijalankan di masa Utsmani, tapi bukan dibuat oleh mereka. Buku ini atau KUHP ini dituliskan oleh Kerajaan Dul Qadir. Kerajaan Dul Qadir ini adalah kerajaan kecil yang di masa itu, di masa Mehmed Al-Fatih II, itu menguasai wilayah Turki, ya Turki bagian selatan. Kalau sekarang antum melihat peta Turki, ya bagian selatan Tenggara lah berarti. Bagian Tenggara di situ negaranya Dul Qadir. Atau antum bisa buka Google, lihat kerajaan Dul Qadir posisinya di mana. Nah, kerajaan Dul Qadir ini kerajaan kecil yang mana menjadi buffer zone antara Utsmani dengan Mamalik. Jadi dua kerajaan besar, Utsmani di wilayah Turki sana yang menguasai wilayah Anatolia atau Turki modern hingga Istanbul, dan juga Mamalik yang menguasai wilayah Mesir, Suriah hingga mendekati Turki. Nah, buffer zone-nya ini yang menjadi penengah antara Utsmani dengan Mamalik ini adalah negara atau kerajaan Dul Qadir. Nah, kerajaan Dul Qadir ini ya dinasti, ada beberapa raja berlangsung selama sekian puluh tahun mungkin. Nah, cuma pada akhirnya kerajaan Dul Qadir ini dihancurkan juga oleh kerajaan Utsmani. Cuma meskipun kerajaan itu dihancurkan, tapi buku hukum undang-undangnya itu diambil oleh Utsmani dan dijalankan. Gitu. Jadi ini adalah satu-satunya peraturan yang dibuat oleh non-Utsmani tapi digunakan oleh Kesultanan Utsmani. Nah, kitab ini dipercaya dibuat pada masa pemerintahan Mehmed II juga hingga Bayezid II. Kitab ini juga dinilai memiliki pemikiran hukum yang lebih berkembang ketimbang kitab hukum yang dibuat oleh Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih. Kalau kita bandingkan antara dua kitab ini, meskipun dituliskan di masa yang sama oleh dua kerajaan yang berbeda, tapi ternyata ada perbedaan hukum antara yang dituliskan oleh Muhammad Al-Fatih dengan yang dituliskan oleh kerajaan Dul Qadir ini. Seperti kalau misalkan di kitab KUHP-nya Muhammad Al-Fatih, denda itu ukurannya adalah akce atau koin perak. Kalau di Dul Qadir itu denda itu bisa menggunakan perak dan bisa menggunakan emas. Tapi dalam beberapa ketentuan ternyata hukuman di KUHP-nya Dul Qadir ini dia lebih mahal daripada hukuman yang ada di KUHP-nya Muhammad Al-Fatih. Jadi dalam buku yang tadi saya sebutkan, Studies in Old Ottoman Criminal Law, yang dituliskan oleh Uril Haid, nah beliau menuliskan tentang dua buku ini. Yang satu tentang KUHP-nya di masa Muhammad Al-Fatih, dan yang satu lagi buku yang dituliskan oleh kerajaan Dul Qadir ini. Nah itu abad 15 dan itu berlangsung selama 3 abad, 15, 16, 17. Nah, di masa abad 17-18
Ada juga Kesultanan Mughal yang ada di India, yaitu sultan yang ada saat itu adalah Sultan Aurangzeb. Sultan Aurangzeb di India, dia juga membuat satu undang-undang standar dalam mazhab Hanafi. Undang-undang ini dikenal dengan nama Fatwa Alamgiri, atau dalam bahasa Arabnya dikenal dengan Al-Fatawa Al-Hindiyah. Kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah ini bisa kita dapatkan, kalau kita mau beli bisa, karena sudah ada, ya sudah sampai kepada kita sekarang gitu. Kodifikasi ini mencakup seluruh bab fikih, mulai dari ibadah, muamalah, awal syakhsiyah hingga jinayah. Tapi ya meskipun ini kelihatan seperti buku fikih biasa, tapi ini dijadikan standar oleh Aurangzeb untuk ditegakkan, untuk dijalankan di seluruh wilayah Kesultanan Mughal. Nah, buku ini dituliskan ya atas perintah dari Sultan Aurangzeb. Nah, dia itu mengumpulkan sekitar 500 orang ahli hukum Islam dari berbagai negara. 300 orang dari Asia Selatan, ya di wilayah India situ, 100 orang berasal dari Hijaz dan 100 orang dari Irak. Ya, jadi menuliskan buku itu hingga akhirnya buku itu jadi mencakup hampir seluruh bab fikih. Sekarang diterbitkan oleh penerbit Darul Kutub Al-Ilmiyah di Beirut, tersusun sebanyak 6 jilid. PDF-nya juga bisa kita cari, gampang. Saya juga punya. Nah, buku ini menjadi standar dalam pengadilan di masa Kesultanan Mughal hingga beberapa waktu di masa penjajahan Inggris atas daratan Asia Selatan awal abad 20, berarti tahun 1900-an ketika Inggris datang ke wilayah India. Inggris itu awalnya membiarkan orang-orang pribumi menjalankan hukum sesuai dengan hukum yang sudah ada. Jadi ketika Inggris datang, hukum Fatwa Al-Hindiyah ini masih menjadi rujukan hukum di sana. Cuma pada perkembangannya kemudian hukumnya diubah menjadi hukum berasal dari Inggris dan sebagainya. Begitulah. Begitu juga dengan yang ada di Indonesia, yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, ada juga ini Napoleon Bonaparte dan fikih Maliki. Ini yang menarik sebenarnya. Jadi Napoleon Bonaparte itu melakukan kolonialisme lah. Dia melakukan kolonialisme, menguasai wilayah-wilayah di luar Prancis. Dia jalan ke Suriah, dia jalan ke Mesir. Di Mesir dia datang ketika tahun 1798. Akhir abad 18 berarti. 1798 dia berhasil masuk Mesir, berhasil mengalahkan kekuatan Utsmani yang ada di Mesir saat itu. Karena saat itu Mesir sudah dikuasai oleh Utsmani. 1798. Tapi ternyata Napoleon Bonaparte hanya bisa bertahan di sana selama 3 tahun. Hingga akhirnya dia balik lagi ke Prancis pada tahun 1801. Nah, yang menarik di sini adalah seorang penulis, seorang antropolog dan sosiolog Prancis yang bernama Gustave Le Bon. Tulisannya Gustave Le Bon, tapi bacanya Gustave Le Bon gitu. Dia menuliskan dalam bukunya yang berjudul Peradaban Arab. Tulisan bahasa Prancisnya saya nggak bisa bacanya. La Civilisation des Arabes. Ya itulah. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti Peradaban Arab. Buku ini dituliskan tahun 1884. Nah, dia menceritakan dalam buku itu bahwasanya ketika Napoleon Bonaparte ini kembali ke Perancis, Napoleon ini membawa kitab Syarah Imam Dardir untuk kitab Mukhtasar Khalil. Kitab Mukhtasar Khalil ini adalah kitab utama dalam mazhab Malik. Banyak syarahnya, di antara syarahnya adalah Syarah Imam Ad-Dardir yang menuliskan kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah dalam akidah. Nah, Imam Dardir ini menulis syarah untuk Mukhtasar Khalil. Nah, kitab ini kemudian dibawa oleh Napoleon Bonaparte ke Prancis.
Lalu kemudian buku itu dijadikan landasan untuk pembuatan hukum oleh Napoleon Bonaparte. Dia khususnya hukum yang dijalankan itu dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum perdagangan, administrasi negara, pertanian, hubungan masyarakat, dan hubungan internasional. Jadi meskipun itu dalam bentuk fikih, terus kemudian ternyata oleh Napoleon itu diambil dan diubah bentuknya menjadi undang-undang Prancis. Nah, di situ itu yang menarik. Hingga akhirnya berarti modernisme atau perubahan bentuk dari fikih kepada undang-undang sudah terjadi sebelum datangnya hukum barat ke dalam negara-negara muslim. Nah, itu abad tadi abad 17 dan abad 18. Nah, ketika abad 19 ini bangsa-bangsa Eropa sudah jenuh dengan penjajahan, apalagi bangsa yang dijajahnya gitu. Dan juga dinasti Utsmani itu sudah mulai mengalami kemunduran. Nah, namun pada akhir abad 19, pertengahan akhir, Sultan Abdul Majid I yang wafat tahun 1861, dia melakukan reformasi besar-besaran dalam pemerintahan Kesultanan Utsmani. Reformasi itu dimulai tahun 1839 dan berakhir pada tahun 1876 di masa Sultan Abdul Hamid II. Nah, perubahan perundang-undangan itu termasuk ke dalamnya reformasi yang dilakukan di masa itu termasuk juga perubahan perundang-undangan dari yang tadinya bentuknya fikih ke dalam bentuk perundang-undangan. Nah, salah satunya adalah undang-undang perdagangan yang pada tahun 1880 diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Izzatlu Nikola Effendi Naqqash dengan judul Qanunut Tijarah. Ada juga kitab hukum pidana Humayun yang disempurnakan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada tahun 1916 oleh Salim Baz dengan judul Qanun al-Jaza al-Humayuni. Nah, pada tahun 1882 Kesultanan Utsmani juga menyusun kitab Majallatul Ahkam al-Adliyah. Majallatul Ahkam al-Adliyah ini merupakan kompilasi hukum perdata dalam Kesultanan Utsmani. Itu yang terjadi pada abad 19 ketika Eropa sudah pada menguasai wilayah, lalu kemudian muncul pembaruan dalam hukum Islam. Nah, salah satunya adalah ide ini. Inilah yang kemudian menjadi perdebatan oleh para ulama pada masa-masa selanjutnya. Nah, Majallatul Ahkam al-Adliyah ini dibuat pada tahun 1869 sampai 1876. Berarti dibuat selama 7 tahun, 69 sampai 76. Nah, kitab ini mulai diterapkan di seluruh wilayah Kesultanan Utsmani pada tahun 1877 dan masih digunakan di sejumlah wilayah bekas Kesultanan Utsmani hingga tahun 1960 sampai 1970-an. Jadi di wilayah bekas Kesultanan Utsmani maksudnya itu berarti di wilayah seperti Suriah, Palestina gitu, Libanon gitu. Dan juga wilayah yang menjadi wilayah Turki sekarang. Nah, kitab ini dianggap sebagai proyek kodifikasi hukum Islam yang terbaik yang disusun oleh para ahli fikih dari Kesultanan Utsmani. Saking baiknya gitu. Akhirnya kitab ini disebut oleh para sejarawan hukum Islam sebagai proyek kodifikasi hukum Islam yang pertama. Jadi seolah-olah yang sebelum-sebelumnya itu nggak dianggap, padahal yang sebelumnya ya ada juga. Seperti yang tadi dijelaskan sejak masa Sultan Muhammad Al-Fatih. Cuma karena saking bagusnya ini, ya dan emang saat itu lagi dibutuhkan, hingga akhirnya orang-orang senang dengan hasil penelitian ini. Nah, kitab ini mencakup hukum tentang hukum muamalah dan hukum acara perdata. Diawali dengan pendahuluan mengenai fikih dan kaidah fikih dan diakhiri dengan pembahasan mengenai arbitrase. Nah, kitab ini
yang kemudian menginspirasi munculnya proyek-proyek kodifikasi hukum Islam yang sejenis di berbagai negara. Itu adalah Majallatul Ahkam Al-Adliyah. Nah, itu pada abad 19. Jadi masa-masa abad 19 dan masuk abad 20, berarti abad 19 itu kan 1800-an. Akhir 1800-an dan awal 1900-an gitu. Itu proses atau ketika negara-negara Islam mulai berkembang, mulai mulai bangkit dari keterpurukan. Mereka sudah lama dijajah, terus mereka ingin bergerak, ingin melakukan hal baru. Semangat pembaharuan orang-orang yang selama ini berada di bawah penjajahan, mereka semuanya bangkit. Mereka ingin bangun negara sendiri gitu. Jadi di masa itu semangatnya sedang seperti ini, kondisi masyarakatnya sedang seperti ini. Maka perubahan bentuk fikih ke dalam undang-undang juga menjadi salah satu yang menjadi proyek yang dilakukan dengan semangat oleh orang-orang itu. Nah, di antaranya pada tahun 1967 sampai 1972, Majma' Buhus Al-Islamiyah, lembaga riset ilmu-ilmu keislaman di Al-Azhar di Mesir, itu melakukan proyek kodifikasi hukum perdata Islam dalam 4 mazhab Sunni. Jadi Mesir itu memang di sana berkembang 4 mazhab. Nggak seperti Indonesia yang kebanyakan adalah Syafi'i saja, atau Afrika Utara yang kebanyakan adalah Maliki saja. Tapi kalau Mesir, 4 mazhab semuanya berkembang. Dan juga memang karena di Mesir ada institusi Al-Azhar yang merupakan kiblat pendidikan umat Islam di masa itu yang masih berdiri gitu. Hingga akhirnya Al-Azhar dengan lembaganya Majma' Buhus Al-Islamiyah, dia membuat kodifikasi hukum Islam menjadi 4 mazhab, di dalam 4 mazhab. Jadi nggak cuma mazhab Syafi'i aja, tapi 4-4-nya. Nah, proyek ini berangkat dari rasa prihatin para ahli hukum di Al-Azhar, karena ternyata pelaksanaan hukum di negara-negara Muslim itu tidak berlandaskan atas syariat. Jadi negara-negara bekas jajahan itu ternyata bukannya mengambil hukum syariat untuk dilaksanakan dalam negara itu, tapi malah mengambil hukum dari penjajah. Jadi meskipun mereka sudah merdeka, tapi tetap hukum yang dilaksanakan itu adalah hukum warisan penjajah. Ya sama seperti di Indonesia, ketika Indonesia sudah merdeka, tapi hukum yang dijalankan masih tetap berasal dari hukum yang dilaksanakan di masa Belanda. Hingga akhirnya kan di hukum kita mengenal ada peradilan agama dan juga ada pengadilan agama, ada pengadilan negeri. Dan apa yang terjadi di masa kolonialisme itu, apa yang terjadi di masa sekarang itu mau nggak mau emang akarnya berasal dari masa kolonialisme dulu. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan akan datang. Nah, jadi empat proyek ini, jadi proyek pembuatan undang-undang hukum perdata sesuai dengan 4 mazhab, ini diharapkan dipakai oleh negara-negara yang baru merdeka tadi. Negara-negara Indonesia, Malaysia, terus Thailand, terus kemudian apalagi negara-negara Arab yang emang baru merdeka saat itu. Inginnya aturan atau undang-undang ini digunakan oleh negara-negara itu, meskipun ternyata hanya sebagai proyek penulisan buku saja, tapi kemudian hukumnya tidak dijalankan. Nah, kodifikasi ini dimulai dari hukum perdata dan berhasil melahirkan 4 buku. Namun tidak ada catatan jelas mengenai keberlangsungan proyek ini ataupun pengaruhnya terhadap hukum di negara-negara Muslim. Tapi kalau kita lihat, buku ini luar biasa sebenarnya, karena memang ya udah mencakup 4 mazhab, membuat mazhab ya sesuai dengan mazhab-mazhab itu, dan juga disusun oleh para ahli dari mazhab tersebut. Cuma sayangnya itu tidak diberlakukan dan tidak berjalan hingga hari ini. Gitu. Nah, itu
tadi mengenai sejarah taknin atau sejarah kodifikasi hukum Islam ke dalam bentuk perundang-undangan. Maka kalau kita ingin posisikan undang-undang di dalam hierarki hukum Islam, jadi kita bisa gambarkan seperti ini. Sekalian antum juga membayangkan, sekalian antum juga menulis dan menggambarkan. Nah, hierarki paling tinggi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di bawahnya itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, dua ini itu adalah sumber hukum Islam. Yang di atas ini itu perannya adalah peran Tuhan, Allah yang menurunkan hukum ini gitu. Jadi ini murni dari Tuhan, inilah syariat. Nah, lalu kemudian dari Al-Quran dan Sunnah ini kemudian turun ke bawah, bikin gambar lagi di bawah, itu menjadi fikih. Fikih ini melalui proses yang dikenal dengan ijtihad, menggunakan teori-teori usul fikih. Nah, dari fikih ini lalu kemudian turun lagi menjadi fatwa. Yang namanya fatwa itu terkadang berbeda dengan fikih, karena fatwa ini sangat memperhatikan kondisi mustafti. Contohnya seperti hukum sholat itu kan wajib, tapi bagi orang yang haid hukum sholat itu ya haram. Begitu juga dengan puasa. Maka orang kemarin yang menyatakan orang haid itu boleh puasa, itu syaz, itu ditentang oleh para ulama. Nah, jadi pada dasarnya hukum puasa itu wajib, tapi gara-gara ada haid maka akhirnya hukum puasa menjadi haram bagi dia gitu. Itu adalah fatwa. Fatwa terkadang bisa berbeda dengan fikih sesuai dengan kondisi mustaftinya. Nah, lalu kemudian dari fatwa ini turun menjadi undang-undang, atau langsung dari fikih nggak lewat fatwa dulu, dari fikih langsung menjadi undang-undang. Nah, undang-undang dengan bentuk yang tadi kita jelaskan. Jadi kalau tadi fikih adalah aplikasi dari wahyu yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah serta sejumlah dalil-dalil lainnya berdasarkan atas metode ijtihad yang dikenal di dalam usul fikih. Sedangkan fatwa adalah pendapat hukum, legal opinion, yang didasari atas fikih. Fatwa terkadang akan dipengaruhi oleh kondisi, baik kondisi lingkungan, adat dan budaya, hingga kondisi penanya atau mustafti. Atas dasar ini, dalam sejumlah kasus terdapat perbedaan antara hukum di dalam fatwa dengan hukum di dalam fikih di dalam suatu perkara. Nah, di bawahnya itu peraturan perundang-undangan adalah aplikasi lebih lanjut dari fikih terkait hal-hal yang dijalankan oleh negara, seperti hukum pidana, perdata, dan hukum keluarga. Undang-undang terkadang dilandasi oleh fatwa. Sebagaimana kalau di Indonesia itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dilandasi oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ada juga undang-undang yang langsung diturunkan dari fikih. Seperti yang kita bahas dari tadi, itu adalah undang-undang yang turunan langsung dari fikih. Nah, dari undang-undang itu turun lagi menjadi peraturan lembaga. Nah, jadi hierarkinya seperti itu. Dari hierarki hukum Islam, dari pertama dari Allah Subhanahu wa taala, ada Al-Qur'an dan Sunnah. Di Al-Qur'an dan Sunnah berarti di situ ada Rasulullah SAW juga. Dari Al-Qur'an dan Sunnah kemudian melalui proses ijtihad dengan teori-teori usul fikih menjadi fikih. Lalu kemudian dari fikih itu kita bisa menarik dua garis, satu garis kepada fatwa. Lalu kemudian dari fatwa itu ditarik garis ke bawah lagi untuk undang-undang. Nah, garis satu lagi yang dari fikih, ada dari fikih garis langsung ke undang-undang. Dari undang-undang itu langsung nanti turunnya menjadi peraturan lembaga. Nah, fatwa juga bisa menjadi landasan bagi pembentukan dalam peraturan lembaga. Contohnya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang diaplikasikan ke dalam sejumlah peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Jadi tadi kita udah tahu
hierarkinya. Lalu kemudian kita juga mengetahui ternyata hukum Islam di dalam undang-undang negara itu ada, seperti Undang-Undang 21 tahun 2008. Terus juga hukum Islam juga masuk menjadi peraturan lembaga, yaitu peraturan lembaga otoritas jasa keuangan, khususnya yang berkaitan dengan keuangan dan ekonomi syariah, yang landasannya adalah merupakan fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI. Gitu. Nah, kita udah tahu hierarkinya seperti itu. Kalau kita lihat dari atas dan sampai ke bawah, semakin ke bawah maka peran akal manusia dan penggunaan dalil akli itu lebih besar dalam pembentukannya. Itu. Dan semakin undang-undang dan peraturan lembaga jauh dari fikih dan fatwa, maka keduanya menjadi semakin sekuler. Itulah posisi dan hierarki undang-undang di dalam hukum Islam. Maka kalau misalkan ada pertanyaan, apakah undang-undang atau apakah peraturan atau hukum yang dijalankan di Indonesia ini hukum Islam atau bukan? Kita bisa menjawab, bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Karena ada sejumlah hukum yang memang berasal dari fatwa, yang memang berasal dari fikih langsung. Ada juga hukum yang sama sekali bukan berasal dari situ. Jadi bisa dibilang ini hukum Islam, iya hukum Islam karena bersumbernya dari hukum Islam. Tapi kalau dibilang karena nggak semuanya berasal dari hukum Islam, ya jadi bisa dibilang sebagian adalah hukum Islam, sebagian yang lain itu adalah pertimbangan pribadi atau pertimbangan para pembentuk undang-undang tersebut. Nah, untuk pembacaan lebih lanjut mengenai tema kodifikasi hukum Islam ini, teman-teman bisa membaca buku yang tadi saya sebutkan, Studies in Old Ottoman Criminal Law, yang dituliskan oleh Uriel Haid. Lalu kemudian bisa juga membaca tentang Crime and Punishment in Islamic Law yang dituliskan oleh Rudolf Peters, yang diterbitkan oleh Cambridge University Press tahun 2005. Bisa juga membaca bukunya Pak Deddy Supriyadi, MAG. Beliau dosen di Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau menulis buku Sejarah Hukum Islam dari kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia, diterbitkan oleh Pustaka Setia Bandung tahun 2010. Atau kitab-kitab kodifikasi perundang-undangan yang disebutkan di dalam pembahasan tadi dari awal sampai akhir, itu semuanya juga bisa didapatkan secara online, bisa dicari PDF-nya. Saya pun dalam pelacakan dan pembuatan materi ini sambil melacak, sambil mencari PDF-nya bisa didapat nggak, ternyata bisa gitu. Baik, teman-teman, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan kodifikasi hukum Islam ini. Mohon maaf kalau misalkan agak ribet, agak berbelit-belit karena memang agak panjang. Saya juga ada punya bahan dalam bentuk slideshow yang dari tadi saya baca, yang menjadi sumber bacaan, sumber podcast ini. Mungkin nanti PowerPoint-nya mungkin nanti akan saya kumpulkan dari pertemuan 1 sampai dari podcast pertama sampai podcast terakhir, lalu kemudian akan saya upload di Google Drive, biar teman-teman semua bisa download dan bisa membaca itu. Baik, kira-kira begitu teman-teman. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga kita sama-sama dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.